Saya lahir di Kampung Naga 19. Lahir memang orang asli Kampung Naga. Iya, saya lahir di Kampung Naga, kelahiran 69, Mas. Oh, lahir tahun 69. Iya. Nah, terus 97 saya menikah. Sudah menikah, saya tinggal di sini. Menikah dengan orang mana itu, Pak? Dengan kampung luar, Mas. Oh. Nah, 97 ya saya menikah. Itu bisa ya tinggal di luar ya? Ya, jadi gini, untuk warga Kampung Naga sekarang ini banyak tinggal di luar gitu. Kenapa mereka keluar? Karena tidak ada lahan lagi. Oh, jadi di sana sudah nggak ada tempat lagi ya? Di sana sudah penuh. Karena nenek moyang Kampung Naga sudah memberi batasan untuk pemukiman Kampung Naga itu hanya 1,5 hektar. Tidak bisa lebih dari itu, nggak bisa ya? Tidak bisa, karena kita menjaga amanat dan wasiat dari nenek moyang. Jadi sekarang ini banyak warga Kampung Naga sudah menyebar hampir ke Kecamatan Salawu, Puspahyang, dan Cigalontang, sudah menyebar ke 3 desa. Nah, bagi warga Kampung Naga yang tinggal di luar itu bebas, bisa bikin rumah permanen, pakai listrik. Sedangkan untuk di Kampung Naga sendiri itu untuk panggung tidak menggunakan listrik, yaitu menggunakan lampu tempel dengan menggunakan minyak tanah gitu. Nah, adapun warga Kampung Naga yang tinggal di luar sebutannya Sanaga. Oh, sebutannya Sanaga. Sanaga, awalan sa itu sahadat Kampung Naga gitu, Mas. Gitu. Tetap aja kita walaupun tinggal di luar ya, tetap aja masih mengikuti adat istiadat di Kampung Naga. Misalkan kalau ada hajatan dalam 1 tahun itu 6 kali ada upacara adat. Jadi ada upacara adat ya? Ada. Jadi kita ngikut ke bawah gitu ya. Jumatan juga ke bawah, Mas, di masjid gitu. Itu Islam semua? Alhamdulillah kita Islam. Di Kampung Naga ada masjidnya. Cuma alat komunikasinya kita menggunakan ketongan sama bedug gitu ya. Gitu, jadi tidak menggunakan pengeras suara. Tapi ada adzan? Adzan pakai mulut saja, Mas. Pakai mulut aja? Iya, mulut saja. Tapi HP bisa, boleh ya? HP itu masalah elektronik kan barang baru, Mas ya. Jadi dari dulu maksudnya dulu tidak ada HP. Jadi sekarang kan baru-baru inilah HP gitu ya. Jadi tidak diwasiatkan. Tidak ada wasiat atau tidak dilarang untuk HP. Karena HP itu penting untuk alat komunikasi. Jadi anak-anak dari Kampung Naga itu punya HP sekarang sejak Covid, belajar daring. Anak-anak terpaksa orang tua terpaksa belikan HP untuk anaknya. Cuman untuk mencasnya di luar gitu, Mas, di parkir atau di irigasi di bawah gitu. Karena jadi tidak ngecas dalam nggak ada listrik. Iya, tidak ada listrik gitu ya. Masaknya masih menggunakan tungku, pakai kayu bakar itu, Mas, Kampung Naga itu. HP-nya boleh. Jadi orang-orang bebas pakai HP ya? Bebas, Mas, bebas masalah HP. TV nggak ada kan? TV itu ada, cuma sebatas hitam putih, Mas, pakai aki. Cuma tidak banyak lah, karena mungkin TV hitam putih sudah tidak dijual lagi di toko gitu ya. Itu juga yang masih bagus, yang masih dipakai. Mungkin hanya 4 keluarga atau 3 yang masih punya TV hitam putih gitu ya. Gitu ya. Iya, Mas. Jadi kalau orang Kampung Naga itu boleh menikah dengan orang luar ya? Masalah pernikahan itu bebas, Mas, mau kemana saja. Itu mungkin masalah jodoh Allah yang mengatur ya. Tidak apa-apa. Cuman mungkin bagi warga Kampung Naga, meskipun mereka tinggal di luar, tetap aja masih mengikuti adat istiadat warisan nenek moyang, masih menjaga gitu ya. Tetap aja kalau ada acara di Kampung Naga seperti hajat sasi atau upacara adat, mengikuti datang ke bawah gitu ya. Seperti kemarin hari Minggu ada upacara adat, itu warga Kampung Naga turun ke bawah, ibu-ibu khususnya bawa nasi tumpeng, lauk pauk, terus nanti berkumpul di masjid setelah menjalankan jarak dari makam leluhur seperti itu.
ya. Nah, adapun hari-hari yang ditabukan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan adat dalam 1 minggu itu ada 3 hari. Selasa, Rabu, Sabtu, hari-hari itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan adat, ya. Jadi segala apapun amanat dan wasiat dari moyang, alhamdulillah untuk warga Kampung Naga secara turun-temurun masih menjaga kearifan lokal sesuai dengan adat dan budaya warisan dari nenek moyang, gitu ya. Seperti bentuk rumah panggung dengan menghadap kedua arah selatan dan utara. Jadi rumahnya itu 4 sisi ya? Iya, 4 sisi mas, gitu. Tipe jaga gunting kayak gitu. Dengan menggunakan injuk itu atapnya dan daun. Atapnya injuk ya? Iya. Bukan genteng ya? Bukan, tidak boleh mas di sana itu, tidak boleh menggunakan genteng. Gitu. Jadi ya secara gambaran untuk Kampung Naga itu tidak sama dengan kampung adat lainnya seperti di Baduy kan. Di Baduy dalam yang dibatasi itu rumahnya 40 rumah, kalau di Kampung Naga sendiri itu luas arealnya yang dibatasi oleh pagar bambu gitu mas. Iya. Kampung Baduy dalam itu jumlah rumah ya? Iya, kalau di luar itu bebas, gitu ya. Di luar Baduy maksudnya bebas. Jadi masing-masing kampung adat mempunyai adat masing-masing. Tidak ada persamaan dengan adat Kampung Naga, cuma sama nama kampung adat. Sedangkan untuk sejarahnya atau adat istiadatnya beda dengan kampung lain. Ya, mengenai Kampung Naga dengan kampung lainnya ada Kampung Duku gitu ya. Dekat Pamengpeuk itu beda juga. Kampung Duku itu gimana, Pak? Yang dekat aja mas, di sini tuh di Garut ada Kampung Pulo ya. Di situ hanya 7 bangunan berikut masjid. Terus ada Kampung Duku di Cikalet tuh yang arah ke Pamengpeuk mas. Ada cuma jauh ke pelosok gitu kalau Kampung Duku. Yang dekat jalannya hanya Kampung Naga mas, ini aja cuma setengah kilo turun tangga gitu ya. Tangganya begini semua ya? Iya, 444 tangga mas bawah itu. 400. Iya. Di sana itu jumlah jiwa sekarang ini 289 dari 107 kakak mas. Jadi jumlah bangunan, rumahnya berapa jumlah bangunan yang ada di Kampung Naga sekarang ini hanya menampung 112 bangunan. Terdiri dari 109 rumah, sisa 3 bangunan yaitu sarana umum, ada masjid, balai kampung, padi. Terus yang dihuni oleh penduduk sekarang ini hanya 107 kepala keluarga. Jadi ada 2 rumah yang kosong mas. Nah sebenarnya banyak warga Kampung Naga yang tinggal di kampung lain atau di kota. Di kotanya maksudnya menikah sama orang kota itu bebas mas. Tidak ada tidak dilarang menikah dengan orang mana saja gitu ya. Walaupun perempuannya orang Kampung Naga. Iya, pasti dibawa. Misalkan lakinya dari kampung luar dibawa nanti oleh suaminya tinggal di luar. Seperti itulah. Itu 2 rumah yang kosong itu rumah siapa itu? Itu kebetulan keluarganya waktu orang tuanya ada mas, anaknya menikah sama di Bandung, punya kerjaan di Bandung gitu ya. Jadi hanya ditempati waktu ada acara-acara, jadi tidak ditempati tiap hari, makanya dianggap kosong gitu, mas. Gitu. Kalau orang luar boleh tinggal di situ? Misalnya menikah sama orang situ? Kalau bagi warga dari luar menikah sama orang Kampung Naga, ya karena ada ikatan pernikahan, itu boleh saja asalkan ada tempat rumah atau memiliki ikut mertuanya gitu. Tuanya seperti itu, karena satu rumah itu khusus untuk satu keluarga mas. Jadi ukuran di sana rumah paling 5x7, 4x5 itu mas. Ada juga 5x8 ukuran rumahnya. Jadi satu rumah itu diantaranya ada dapur, ada goa. Goa itu tempat penyimpanan padi dan beras. Ada ruang tamu, di belakangnya kamar tidur. Seperti itu. Jadi WC-nya di luar mas. WC-nya di luar. Jadi yang 1,5 hektar itu dipagar oleh pagar bambu khusus untuk pemukiman. Jadi WC-nya di luar mas, di atas kolam. Jadi di pinggir pagar banyak kolam ikan di sana. Terus ada WC-nya
juga tempat menumpuk padinya di luar, juga kandang kambingnya di luar itu mas, gitu. Di luar area itu ya? Iya, jadi yang 1,5 hektar itu milik adat mas. Milik adat itu tidak boleh dijual belikan. Asalkan ada tempat yang kosong boleh dibikin rumah tanpa dibeli lahannya, khusus untuk keturunan warga Kampung Naga seperti itu mas. Itu sejak tahun berapa itu Pak? Ya soal gini mas, kita bahas sedikit ya. Menurut informasi bahwa sejarah Kampung Naga itu ditulis dalam bahasa Sunda kuno. Namun pada tahun 56 Kampung Naga itu sempat dibakar oleh gerombolan DTI waktu itu ya. Oh pernah dibakar? Pernah mas, tahun 56. Di mana? Iya, sehingga waktu itu pas terjadi dibakar oleh DTI, semua bangunan yang ada di Kampung Naga hangus mas, tidak tersisa. Bahkan buku tentang sejarah itu terbakar juga waktu itu. Ada nyawa juga yang ikut terbakar gitu ya. Nah pas terjadi kebakaran, orang-orang pada menyelamatkan diri, panik gitu ya, lari keluar, sehingga ya dengan adanya buku tentang sejarah kebakaran, untuk warga Kampung Naga merasa kehilangan jejak atau paruman obor. Paruman obor itu kehilangan jejak, maka tidak tahu secara detailnya mengenai sejarahnya Kampung Naga, kapan berinya Kampung Naga itu tidak tahu mas. Karena Kampung Naga itu berdiri udah ratusan tahun. Cuman ada kabarnya, katanya itu kan cuma katanya, gak tahu benar gak tahu salah, berdiri Kampung Naga itu dari sejak tahun 1822. Tapi itu belum pasti itu, karena untuk sejarahnya kebakaran gitu mas. Cuma sedikitnya mungkin mulut ke mulut yang bisa diketahui. Yang ada pun di Kampung Naga tempat partilasan nenek moyang. Dulu ada tempat pangsolatan gitu ya, pangleuitan, bumi ageng, yang sekarang ini dianggap keramat gitu ya. Jadi dipagar oleh pagar bambu itu sebagai monumen gitu mas. Ada tempat pangsolatan gitu ya, dipagar oleh pagar bambu gitu ya. Terus ada pangleuitan, bekas nenek moyang dulu stok pangan gitu, seperti itulah. Ya pada awalnya mas, saya juga gak mengira ya akan banyak tamu ke Kampung Naga. Oh ini ya. Tamu ini sejak kapan banyak? Sekitar tahun 87 mas, kalau nggak salah sudah ada kunjungan tamu dari Belanda. Mungkin dulu Belanda pernah menjajah Indonesia, nggak tahu sedikitnya mengenai keadaan Indonesia. Makanya pertama kali tamu yang berkunjung sini orang Belanda sekitar tahun 90-an, barulah banyak tamu lokal ke sini mas. Bahkan dulu sebelumnya masih jalan setapak. Saya juga dari bawah sekolah masih jalan setapak masih ke atas. Sekolah di situ ada sekolah ya? Nggak ada mas. Dari mulai PAUD sampai SMA-nya di luar. SD dan PAUD-nya dari Kampung Naga sekitar 600 meter dari Kampung Naga. Jadi anak-anak dari Kampung Naga kalau ke sekolah mesti naik turun tangga tiap hari gitu ya. Kalau dulu zaman saya itu masih jalan setapak mas. Di sana itu misalkan kalau ada orang yang sakit gak kuat jalan, ditandu, dimasukin ke sarang laki-laki, digotong ke parkir, ke dokter atau ke bidan seperti itu gitu ya. Terus di sana itu mas, di Kampung Naga dihimpit oleh 2 hutan. Ya kita masuk Kampung Naga itu melewati pinggir sungai. Nah di pinggir sungai itu ada hutan namanya hutan larangan. Yang dimaksud hutan larangan itu sama sekali tidak boleh dimasukin, tidak boleh diambil kayu bakarnya mas. Itu dilarang. Tidak boleh diambil ya? Iya, di tengahnya perkampungan, di atasnya hutan keramat yaitu makam luhur. Jadi berserak gitu aja ya? Iya mas, jadi meskipun ada kayu yang tumbang dibiarin aja mas. Paling terbawa arus sungai gitu ya. Oh terbawa arus. Iya karena dekat sungai gitu ya. Seperti itu mas. Jadi tetap aja Kampung Naga. Di tebang itu nggak boleh ya?
Gimana Mas? Misal dipatahin itu nggak boleh? Tidak boleh Mas, sama sekali. Jadi mereka roboh-roboh sendiri aja ya? Iya, meskipun roboh ada kayu yang tumbang itu biarin aja Mas. Tidak berani untuk mengambilnya gitu ya. Tapi nggak ada binatang? Ya kadang-kadang ada Mas, biawak seperti monyet ada kadang-kadang ada gitu ya. Dari dulu itu hutan larangan sama sekali tidak boleh dimasukin, tidak boleh diambil kayu bakarnya Mas. Oh, tidak boleh dimasukin juga? Tidak boleh. Terus kalau hutan keramat itu maka untuk naga hanya sewaktu mengadakan upacara adat Mas. Oh ya, jadi 1 tahun 6 kali itu juga lembaga adat yang boleh masuk ke sana, iya, tanpa izin Punjen tidak boleh. Jadi sana itu lembaganya gimana Pak? Lembaganya? Jadi gini, di Kampung Naga itu ada 2 lembaga, ada lembaga adat, lembaga pemerintahan. Kalau lembaga pemerintahan itu? Lembaga pemerintahan RT RW, kepala dusun, lurah, gitu ya Mas. Lurahnya tapi bukan di situ kan? Bukan di atas ikut kelurahan apa dia? 100 meter Mas. Desanya, gitu ya. Desanya apa desanya? Desa Neglasari, Kecamatan Salawu Mas. Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten. Tapi kalau kepala dusun ada di situ? Iya ada Mas. Itu ada berapa RW Pak? 1 RW. 1 RW 1 dusun. Iya 1 dusun. Tapi beda kepala RW dengan ketua dusun beda? Sama Mas, itu pemerintahan, lembaga pemerintahan. Kalau yang adat gimana? Kalau lembaga adat ada namanya pundu. Gimana Jadi itu? kalau mengenai urusan dengan pemerintahan itu tugas RT sama pundu. Kalau mengenai tugas RT sama pundu. Pundu itu kepala dusun lah. Oh, kepala dusun. Oke. Iya. Terus kalau di Kampung Naga lembaga adat itu ada kuncen, pemangku adat dan orang yang lebih upacara adat, dibantu oleh lebih adat tugasnya di bidang keagamaan. Terus ada pundu adat di bidang humas. Kalau misalkan ada kegotong royongan menyangkut kegiatan kegotong royongan, maksudnya yang ngasih informasi, yang menentukan waktunya, yaitu tugas pundu adat yang 3 orang tadi sudah turun temurun gitu ya. Kalau di turun temurun tuh Pak? Turun temurun, tidak dipilih oleh warga gitu ya. Oh, seperti itu. Ada 3 orang ya? Ada 3 orang Mas. Apa tadi namanya? Ada kuncen, pundu adat, lebih adat, iya. Lebih adat. Jadi kalau kuncen tadi tugasnya pemangku adat dan orang mimpin upacara adat. Mimpin upacara adat, oke. Iya betul. Kalau pundu adat di bidang humas. Terus lebih adat di bidang keagamaan. Misalkan humas itu humas itu yaitu untuk bila ada kegotong royongan Mas, mengenai jalan atau renovasi masjid. Bukan lembaga pemerintahan tadi bukan ya? Bukan, itu lembaga pemerintahan khusus untuk mengurusi pemerintahan, seperti bikin KTP, pajak-pajak, seperti itu tugas RT. Baik. Iya, kalau pundu adat di bidang humas itu untuk menyangkut kegotong royongan. Kalau agama lebih namanya. Lebih. Nah, lebih di Kampung Naga ya bukan untuk menikahkan orang, tapi lebih di sana seperti untuk di bidang keagamaan. Membantu DKM seperti itu ya. Jadi misalkan kalau ada orang yang meninggal, dari memandikan mayit sampai menguburkan, tugas lebih adat seperti itu ya. Itu tugasnya. Kalau menikah itu kalau di Kampung Naga sendiri tetap aja sederhana, tidak ada undangan, tidak ada hiburan. Tidak ada ada hiburan ya? Cuma KUA-nya diundang Mas ke bawah. Ada makan-makan tapi? Di walimahannya di masjid, gak ada di rumah. Ada makan-makan gitu ada ya? Ada Mas, datang sana keluarga gitu ya. Seperti itu. Yang menikahkan siapa yang menikahkan? Yang menikahkan ya KUA-nya dipanggil dari kecamatan Mas. Yang walinya orang tuanya? Ya orang tua itu pengantin istri perempuan gitu maksudnya. Oke.
Jadi apa namanya, beda dengan kampung yang lain gitu ya. Karena dari dulu warga Kampung Naga hidup kesederhanaan ya, seperti itu. Oke. Baik, insya Allah. Ya, biar lebih jelasnya besok Mas. Sekarang kita lihat dari atas itu, coba gimana? Ya kalau nggak gelap, lihat lampu-lampu temple apa gitu kan bisa kelihatan ya? Paling sedikit Mas. Kali itu juga ada yang lampu portomak yang kelihatan. Portomak, ya. Kampungnya nggak kelihatan. Cuma ada sinar lampu itu juga yang pakai lampu portomak. Kalau pakai lampu kecil tidak kelihatan. Coba kita lihat aja. Iya, sedikit aja Mas, lihat dari sana. Sedikit aja ya. Oke. Pak Darman itu lahir di sini ya? Iya, saya lahir sini 1969. 1969. Iya. Apa namanya itu? Kalau orang melahirkan itu pakai dukun beranak apa tadi namanya? Dukun beranak itu? Iya, Praji. Iya. Dulu ya? Iya, dulu. Tapi sekarang udah pakai bidan. Bidannya ada di dalam kampung atau di luar kampung? Oh, di luar bidan itu. Tapi Praji masih ada? Ada. Tapi sudah nggak boleh ya menolong orang melahirkan? Praji itu hanya tugasnya itu menyelamatkan bayi yang sudah lahir. Terus juga membantu ibu yang sudah melahirkan anak, mengasurkan namanya kalau di sini ya. Itu tugas Praji. Jadi kalau misalkan mau melahirkan, udah merasakan mau melahirkan, udah dekat dibawa ke bidan dengan ditandu pakai sarung laki. Bukan yang mau melahirkan jalan kaki naik ke atas. Enggak, dimasukin sarung laki baru. Jadi sarung gitu, sarung dimasukin, terus dikasih tandu bambu ya, digotong oleh 2 orang ke atas gitu. Suaminya lah biasanya. Iya, suaminya atau kerabatnya. Gitu. Iya. Dibawalah ke sana. Iya, ke atas ke rumah bidan. Dekat bidannya di situ. Ada yang dekat, ada juga naik mobil sekitar berapa kilo ya? 2 kilo lah dari sini. Ada juga di pinggir jalan itu bidan juga ada. Ya. Jadi kalau keluarganya itu sudah tidak ada di sini misalnya, itu rumah terus gimana? Ya, jadi gini Mas, meskipun namanya, ya, tanah rumah yang ada di dalam Kampung Naga ini tidak boleh dijual. Iya, itu dianggap rumah adat. Iya. Bisa orang tuanya meninggal, anaknya ada di luar gimana? Nah itu kosong atau disuruh ke orang lain ditempati kan, kadang-kadang orang yang di luar tadi kesini gitu Mas. Jadi gitu. Kosong nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kadang-kadang siapa ini silakan punya pemilih di sini ditempati rumah yang kosong itu, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi gitu teman-teman, tidak boleh dijual belikan ya tanah atau rumah yang berada di kawasan Kampung Naga, karena itu dianggap adalah rumah atau tanah adat ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya katakanlah orang tuanya meninggal, anaknya ada di luar, itu bisa dibiarkan kosong atau disuruh orang lain menempati. Iya seperti itu. Tapi harus orang Kampung Naga juga ya. Iya betul Mas. Betul. Jadi kalau orang Kampung Naga menikah dengan orang luar, boleh tinggal di sini orang luar itu ya? Boleh. Kan saya juga orang luar. Dari luar ini juga nikah sama adik saya gitu. Sebelumnya waktu orang tua hidup masih ada gitu ya. Tinggal di luar, dibawa ini sama suaminya. Adanya Pak Darwan juga tinggal di luar. Iya, sebelumnya ikut suaminya. Iya.
Teman-teman, ini kita akan cobain. Ini satu aja. Untuk merokok pakai tembakau yang kita linting sendiri. Tapi saya sudah, dulu waktu saya kecil bapak saya juga begini. Sedikit aja kali ya. Jadi kalau orang Kangean bilang dipesel. Ini. Bisa teman-teman saya nih. Lihat ini ngelinteng rokok. Nah. Oh, enak ini. Lihat. Kita akan coba yang lain ya. Bismillah. Kalau TV warna nggak boleh ya? Iya, nggak ada mas. TV hitam putih. Tapi nggak ada yang jual sekarang TV hitam putih ya? Iya. Susah nyarinya. Anu aja. TV warna dirusakin warnanya. Bisa oke? Bisa. Bisa mungkin. Jadi TV warna beli, terus kita suruh tukang warnanya dihilangin bisa. Iya. Kan banyak itu TV rusak. Iya. Tinggal hitam putih. Iya. Bisa tuh begitu. Enak teman-teman. Ini tembakau dari mana nih Pak? Dari warung mas. Ada di warungan. Ini sudah dengan plastiknya begini ya? Iya. Oke. Oh yang ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Oh iya. Jadi orang sini masih banyak pakai tembakau ya? Tapi rokok begini juga ada? Ada juga. Rokok dibeli, tembakau dibeli gitu. Pakai itu yang enak. Itu aren. Aren yang muda, yang masih muda. Iya. Mau nyobain? Enggak ada. Daun kaung. Enggak, mau nyobain. Apa itu? Daun aren. Daun aren? Iya. Buat penghapus tembakau. Oh gitu. Iya. Daun kaung namanya. Daun kaung. Iya, dari pohon aren yang muda dibikin buat lintingan bako. Oh, jadi daun pohon aren yang muda juga bisa dibuat lintingan bako seperti ini teman-teman. Tapi kalau ini kan apa paper apa? Ambil dulu. Oh, itu masih mau diambilin.